Selamat pagi semuanya. Selamat datang di podcast kita aja. Jadi gimana nih, Rick? Hari ini episode yang sangat spesial. Sangat spesial. Spesial banget. Apa Ada tuh, 3 orang expert yang ingin kita tanya-tanya. Ada ahli hukum keimigrasian, ada imigrasinya, dan ada mantan tahanan. Waduh, kayaknya seru banget tuh pembahasan kita hari ini. Seru banget. Jadi teman-teman, kita hari ini akan ngebahas perbandingan pendetensian keimigrasian di negara Indonesia dengan Selandia Baru. Langsung kita undang aja narasumber kita pada hari ini. Boleh? Pertama-tama, Bapak Bintang silakan masuk. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Duduk, Pak, silakan. Duduk di mana nih? Ya, boleh. Boleh, Pak. di Silakan. sini boleh. Aman. Baik, narasumber kedua, boleh kita panggil, Rick? Boleh. Bapak Al-Qadri dan Nova, silakan masuk. Halo. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bapak. Pagi. Pagi, Pak. Silakan duduk. Boleh. Di mana aja yang penting nyaman ya. Nyaman. Aduh, seger bener kayaknya nih kita. Selamat datang Bapak di podcast kita aja. Jadi kita hari ini mau ngebahas tentang perbandingan pendetensian keimigrasian di negara Indonesia dengan Selandia Baru nih Bapak. Jadi Pasti bapak-bapak ini expertnya kan dalam bidang ini. Ya, emang udah lama aja sih kerjanya jadi bisa. Ya kalau saya sih nggak bisa dibilang gitu, yang enak juga sama Pak Bintang saya. Tuh. jadi selain ada ahli hukum dengan perwakilan imigrasi, ada Bapak Donovan nih sebagai mantan DTNI. Jadi perlu dicatat teman-teman ya. DTNI ini bukan penjara biasa, tujuannya murni untuk administrasi. Ini hanya untuk memastikan proses pemeriksaan atau deportasi orang asing itu bisa berjalan dengan aman. Begitu. Langsung aja kali ya. Boleh. Kita tanya. Kita kali ini langsung ngebahas tentang gambaran umum dan dasar hukum dari pendetensi sendiri. Setiap negara pasti punya aturan mainnya sendiri. Selandia Baru punya Immigration Act 2010. Di sana ada ketentuan soal penahanan awal tanpa surat perintah atau warrant yang sangat ketat. Sementara kita di Indonesia punya UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Diatur jelas soal ruang detensi di kantor dan rumah detensi atau RUDEN. Berarti kedua negara ini memiliki dasar hukum yang pasti. Jadi punya aturan yang beda-beda nih. Maka dari itu kita bahas kali ini Mari kita bahas aja. terkait prosedur dan kontrol hukum. Kita mulai mungkin di negara Selandia Baru ya. Selandia Baru dulu. Oke. Pertanyaan pertama yang ingin saya pertanyakan Bapak Bintang. Kita mulai dari Selandia Baru. Sebenarnya apa aja sih langkah pertama kalau orang asing itu ditolak masuk di Selandia Baru? Sebenarnya dasarnya petugas imigrasi boleh langsung menahan orang yang ditolak masuk. Penahanan awal tanpa warrant itu boleh, tapi waktunya singkat banget. Nah, kalau mau nahan lebih dari 48 jam, petugas imigrasi wajib banget ajukan warrant izin resmi ke pengadilan. Warrant ini yang kasih dasar hukum. Ini supaya penahanan gak seenaknya. Tapi Pak, proses pengadilannya kayak apa? Ini kan penting banget sebagai check dan balance. Petugas imigrasi bakal ajuin permohonan ke district court. Hakim akan lihat apakah penahanan ini emang urgent, ada resiko kabur nggak. Dan si DTNI punya hak loh untuk mengajukan judicial review, uji legalitas atas penahanannya kapan aja. Itu kunci utama proteksi. Kontrol di sana kuat banget ya, Iya, Pak. kuat banget ya. Berarti Iya, bagus banget ya bagus imigrasi. sudah. Di sana lumayan bagus. Oke. Untuk kategori DTNI dan alasan penahanan yang Selandia Baru sendiri, Bapak Al-Qadri, dari sisi imigrasinya, siapa aja sih kategori orang yang sering ditahan di perbatasan Selandia Baru? Oke, mungkin kita bukan tentang perbatasan Selandia Baru aja nih ya. Kalau dari sisi imigrasi, mungkin bukan negara Selandia Baru aja yang netapin ini, tapi kategorinya nih yang bisa kita masukin. Yang pertama itu kebanyakan ada orang yang datang tanpa visa, yang sah, gitu. Karena menyalahi prosedur juga, bahkan negara kita menetapkan peraturan begitu. Oke. Terus juga untuk kelompok selanjutnya mungkin saya kelompokkan orang yang masuk dengan alasan keamanan. Atau punya riwayat kriminal khusus, mungkin seperti DPO
dan sebagainya lah. Tapi bicara soal keamanan nih Pak ya, Oke. ini definisinya luas nggak Pak? Sebenarnya cukup spesifik. Biasanya memang terkait kriminalitas serius seperti terorisme atau terlibat organisasi terlarang. Bukan sekedar masalah administrasi kecil. Bahkan kalau soal anak-anak ya, penahanan anak itu jarang sekali. Hanya kalau betul-betul darurat dan demi kepentingan terbaik si anak. Nah, paling gitu sih. Kita beralih ya Pak dengan hak dan prosedur di lokasi penahanan. Oke. Gimana sih proses di tempat penahanan di Selandia Baru itu? Hak-hak apa saja yang mereka dapat? Boleh Bapak jelaskan? Hak-hak kita bahas hak. Begitu mungkin ya. Dan pastinya begitu ditahan, petugas itu biasanya harus dikasih tahu alasan penahanan dengan bahasa yang mereka mengerti. Itu standarnya gitu. Boleh bawa barang alat komunikasi atau barang pribadi gitu Pak? di sana? Ya, mungkin akses komunikasi pasti diatur. Oh. DT ini juga punya hak untuk ajukan pembebasan bersyarat atau pergantian jaminan. Gitu ya. Kalau intinya sih sebenarnya perpanjangan penahanan itu bukan kewenangan imigrasi sepenuhnya. Oke. Harus dapat izin pengadilan. Terus juga SOP-nya ada di manual imigrasi Selandia Baru. Paling gitu sih. Berarti emang keamanannya sangat kuat ya? Kuat dan sudah ada gitu. Iya, sangat selektif Oh sekali. iya dong, pasti. Karena kan beberapa kasus di negara-negara lain kan banyak nih. Ada DPO di negaranya, dia pindah ke negara lain. Iya, bener. Oh, ada juga ya Pak? Ya banyak. Berarti emang selektif untuk pengamanannya itu kuat banget dan Sesuai bisa. SOP. Iya. Tapi kurang lebih emang sama nih sama Indonesia. Jadi mungkin kita bisa lanjut ke negara Indonesia nih. Negara Jadi tercinta kita kita. bisa nih compare terkait keamanan pertahanan di Selandia Baru dan Indonesia. Untuk prosedur dan pendetensiannya ya. Nah, Oke Pak Bintang. Sekarang kita pindah ke rumah sendiri nih. Indonesia. Langkah awal tindakan keimigrasian kita ini gimana nih Pak? Ya, kalau ketahuan pelanggaran administratif, misalnya overstay, mereka bisa ditempatkan di ruang detensi imigrasi. Oh, ruang detensi itu yang ada di kantor imigrasi ya Pak? Betul, itu fasilitas transit. Tapi kalau urusannya lama, mereka bakal dipindahin juga ke rumah detensi imigrasi atau Rudenim. Oke. Untuk tindakan administratif di ruang detensi, maksimalnya 30 hari doang. 30 hari. Itu batas waktu penahanan sementara. Oke. Nah berarti Rudenim ini yang durasinya bisa panjang ya Pak ya? UU kita sih bilang detensi itu berlangsung sampai deten itu dideportasi. Jadi selama proses kepulangan berjalan, selama proses kepulangan berjalan. Tapi ada klausul yang bikin ngeri. Kalau pemulangan benar-benar tidak bisa dilaksanakan, jangka waktu maksimalnya bisa sampai 10 tahun. Ya, Tahun. ya 10 tahun Lama lama kan? juga ya Pak? 10 tahun? Ya, tapi klausul ini emang jarang. Tapi keberadaannya di undang-undang yang bikin Indonesia punya potensi durasi penahanan yang sangat lama. Berarti cukup lama banget ya jangka waktu sampai 10 tahun Sampai ini, Pak. 10 tahun, Iya ya. bener gila. Waktu yang lama itu 10 tahun. Iya. Kayaknya. Nah Bapak Al-Qadri, Oke. cara operasional di Indonesia, siapa aja sih yang paling sering menghuni Rudenim ini nih? Kira-kira Oke, siapa? mungkin pertamanya saya mau mengucapkan terima kasih ya. Ya. Karena suatu kehormatan nih saya bisa bersanding dengan Bapak Bintang. Sebenarnya. Aduh, jadi males. Jujur aja saya suatu kehormatan dan juga podcast ini bagus nih menurut saya nih. Bahas-bahas tentang keamanan negara kita. Terima kasih Iya, bener. Bapak. Karena banyak orang awam di sana yang nggak ngerti banget tentang imigrasi nih Pak. Oke. Ini cocok banget kita bahas nih. Oke, mungkin apa tadi? Maaf. Aduh. Tentang apa tadi? Untuk secara operasional di Indonesia nih, siapa aja sih yang paling sering menghuni dari Rudenim ini? Paling sering ya? Mungkin kasusnya overstay pertama. Udah pernah dengar dong overstay? Ya, stay. Itu yang kayak mana Pak? Saya belum tahu. Oh, iya. Baru tahu nih, Overstay. orang awam. Oke. Menarik nih Pak Bintang ya. Kalau menurut Orang awam sih. mungkin Bapak Bintang yang jelasin ya Pak ya. Kalau biar lebih mendalam. Overstay itu kan dasarnya cuman orang asing yang tinggal di sini tapi
ibaratnya lisensi visanya itu sudah habis. Misalkan dia pakai yang visa on arrival 30 hari, dia kan harus diperpanjang. Tapi kalau dia nggak perpanjang lebih dari 30, itu udah overstay namanya. Oh itu. Itu udah nggak bisa, dia harus pergi dari sini. Tuh, saya gimana ya mau jawab juga, ada senior saya nih di masalah Izin Bapak. izin Bapak. Itu yang pertama nih, berarti kasus yang pertama sering Iya. itu overstay, Pak. Mungkin ada apa kasus lain? Oh iya. Yang masuk mungkin ya, yang masuk atau keluar tanpa melewati pemeriksaan imigrasi biasanya. Legal. Berarti dia masuk tuh main masuk-masuk aja. Iya betul. Lewat kapal itu Pak. Itu benar. Stowaway. Nah, itu Pak. Stowaway, sudah tahu tuh, Pak. Nah, jelasin dong Pak, Stowaway dikit itu aja. adalah orang yang tidak sesuai prosedur berada di kapal. Biasanya itu orang-orang yang ingin kabur dari negaranya karena negaranya itu lagi perang atau nggak enak. Jadi dia kesini tuh pengen mencari damai, enak. Tenangan apa ya? Kayak pengungsi kalau nggak salah, Pak. Tuh, kurang lebih seperti itu. Jadi mereka ngumpet di kapal tuh, mereka tahan tuh lama-lama dari hotel dari negara mereka ke Indonesia 3 hari, 10 hari buat nyampe sini doang biar enak hidup. Rohingya ya Pak. Mungkin kurang lebih seperti itu. Itu yang umum mungkin orang tahu ya. Selain itu, dua nih, Pak, itu punya. Mungkin pemilik dokumen palsu. Oh, dokumen palsu. Dokumen palsu. Tapi ada pencari suaka ya Pak. Kan mereka itu abu-abu nih ya Pak. Nggak melanggar hukum pidana tapi Pak. Gimana itu? Nah ini masalahnya nih sebenarnya. Ini permasalahan kita sebenarnya yang mereka itu kadang harus berakhir di detensi karena status administratifnya belum jelas. Intinya untuk penertiban sih sebenarnya, karena untuk keamanan negara kita juga sih. Iya, benar. Jadi penanganan pengungsi di negara kita ini belum sekomprehensif negara lain ya. Masih bergantung dengan organisasi UNHCR. Nah, Ya. ya betul. Oh kata hati lo oke juga ya? Saya baca-baca dikit. Saya orang awam. Tamunya yang sangat tinggi. Jadi nggak mungkin kita sama-sama trik. Jadi perlu kita belajar sedikit-sedikit ya. Saya kurang memahami. Saya orang awam. Tapi ngomong-ngomong dari 3 kasus itu, Oke. Bapak Donovan ini apa? Masuk ke ilegal masuk tanpa dokumen palsu atau overstay nih Pak? Atau pencari suaka. Kabur dari Indonesia. Pada waktu itu saya punya masalah terkait dengan visa saya waktu kedatangan. Jadi ada permasalahan yang saya tidak ketahui mungkin dari prosedur yang ada di negara Selandia Baru tersebut. Gitu Pak. Miskom aja berarti ya Pak. Sebenarnya lebih saya nggak mencari tahu terkait dengan negara Selandia Baru tersebut. Kalau bahasanya kalau di Indonesia pendidikan ya apatis. Aduh. Baru tahu. Pas saya pendidikan dulu, iya. Bahasa baru nih Pak. Kan Saya jadi inget. Saya kan pengen enaknya aja di Selandia Baru kan, pemandangannya. Tapi saya nggak tahu ternyata prosedurnya seperti itu di dalam sana. Ini ulangin lagi lah ya. Aduh, kena tegur nih. Kacau ya Pak. Aduh. Back to topic, Rick. Kita tanya apa bintang. Quick comparison lagi dong. Saya boleh minum nggak sih? Oh boleh, Bang. Ngopi. Maaf Pak. Oh. Haus banget kayaknya. Kalau gini Bang. Ngomong-ngomong Bapak dari mana Pak tadi Pak? Perjalanan berapa lama? Saya dari kantor. Di kantor langsung sini Pak. Saya dari kantor tiba-tiba atasan saya bilang ada podcast. Satu kehormatan bener dong. Kami, Pak, Saya yang buru-buru nih sebenarnya kesini. justru kami Itu kami Pak. Kebetulan kembalan di baju kami di batik. Ya sih. Kalau ada yang ini di mobil kita pakai aja. Oh iya. Bapak merendah. Tadi sampai mana? Ini quick comparison lagi. Oh, quick comparison ya, perbandingannya ya. Berarti kayak gini, kalau dari Selandia Baru gini awalnya tanpa pengeluaran cuma 48 jam, lebih dari 48 jam wajib minta izin resmi pengadilan. Izin pengadilan pun durasinya pendek, ada judicial review. Itu Selandia Baru. Kalau Indonesia, ruang detensi office maksimal 30 hari. Kalau pindah Rudenim, durasinya sampai deportasi selesai. Potensi maksimal 10 tahun ada, tapi jarang banget. Jadi
kedua negara ini punya filosofi yang beda, Rick. Beda banget ya Iya. antara dua negara ini. Jadi kalau New Zealand atau Selandia Baru ini fokusnya ke kontrol yudisial yang cepat gitu. Jadi dia mau cepat nih prosesnya. Sedangkan di Indonesia ini lebih fokus ke selesaikan proses deportasinya, walaupun memakan waktu yang lama. Ya. Jadi mungkin secara garis besar seperti itu perbedaannya Pak ya. Benar. Untuk pemicu detensinya di kedua tempat ini seperti apa Pak? Mungkin bisa rangkum secara cepat lah terkait pelanggarannya. Dari 2 tempat lagi ya. Berarti yang pertama dari Selandia Baru yang saya pelajari dan saya tahu, yang pertama nggak punya visa atau visa ditolak. Itu pemicunya yang pertama. Yang kedua, background kriminal ada yang berat dan serius, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, ancaman keamanan. Yang keempat, ya dia nggak mau kasih identitas dia menolak untuk ngasih semua yang identitas yang dia berasal dari mana, seperti itu. Kalau di Indonesia, yang pertama itu overstay lama, yang kedua dokumen palsu, yang ketiga lewat bandara tanpa pemeriksaan, yang keempat pidana terkait imigrasi. Oh gitu ya Pak. Nih ya Del, kayaknya yang gue tangkep nih. Kalau di New Zealand itu kayaknya lebih concern sama resikonya. Kalau di Indonesia lebih ke masalah admin dan izin tinggal. Misalnya. Berarti keduanya benar-benar memperhatikan keamanan negaranya masing-masing seperti itu ya. Tapi dengan cara yang berbeda. Proses dan filosofi yang berbeda tentunya. Kita tanya aja lah ya, yang pernah jadi tahanan. Iya. Yang pernah jadi tahanan izin Bapak. Siap salah Bapak. Boleh gak sih Pak cerita jadi tahanan di sana itu kayak mana? Jadi awal mula permasalahan saya atau saya ditahan di negara Selandia Baru itu karena visa saya bermasalah waktu kedatangan. Selama di sana sebenarnya kondisi fisik saya seperti biasa sih, cuma ada tekanan mental tersendiri dikarenakan proses yang nggak jelas, itu yang paling berat untuk saya. Untungnya ada bantuan dari LSM yang kasih tahu saya bahwa saya mempunyai hak di sana. Itu Pak. Tadi Bapak Danovan bilang tekanan mental yang berat ya. Oke. Bapak Bintang nih. Menurut saya ini merupakan tantangan yang besar ya di negara yang belum punya UU pengungsi komprehensif nih misal. Di Selandia Baru kan punya prosedur yang jelas untuk mengklaim perlindungan nih. Kita belum punya nih di Indonesia, hanya perpres. Begitu benar ya Pak ya? Benar. Benar. Yang diomongin semuanya tadi bener lah. Ya. Itu udah orang-orang tahu lah udah. Oh iya benar. Tapi nih kepo gue Del. Kenapa tuh? Pak Danovan. Iya sih. Di sana itu ada pemukulan nggak? Untuk pemukulan tersendiri nggak ada sih. Sebenarnya Nggak di ada sana manusiawi, sangat manusiawi di sana. Dikasih makan nggak Pak? Jelas lah sebagai manusia, masa nggak dikasih makan? Kita balik lagi. Nanya Bapak Alkitri, izin Bapak, apa hak dasar DTNI yang harus diingat oleh petugas dan publik itu Pak? Oke, hak dasar ya. Bahas hak dasar. Sebenarnya hak dasar itu universal. Ini kita agak sedikit ya. Oke. Yang pertama harus tahu kenapa dia ditahan. Itu penting. Betul, setuju. Yang kedua harus bisa kontak pengacara. Setuju Pak? Sama-sama. Harus bisa, harus tahu kenapa ditahan dan harus bisa kontak pengacara ya. Iya. Oh, harus wajib. Oke. Yang ketiga wajib diperiksa kesehatannya. Dan yang keempat diperlakukan manusiawi sesuai standar HAM. Bagus. Berarti ada apa ya? Hak mereka ya. Maksudnya ada perlindungan mereka dari hak ini. Pasti. Harus benar-benar nggak sembarangan. Iya, benar. Betul. Kan semua manusia yang hidup ini punya hak asasi manusia sendiri kan. Benar. Dan itu yang harus kita jaga, yang harus kita ikuti. Bagus. Mungkin juga di Selandia Baru ya, ada judicial review yang ketat. Hakim yang terus memantau legalitasnya. Di Indonesia, perlindungan akan lebih baik kalau DTNI dapat akses pengacara dan ada pengawasan aktif dari Komnas HAM
ataupun organisasi sipil. Jadi pengacara di sini kunci utamanya ya Pak. Iya dong. Kalau kita di sana ya Pak, dapat pengacara gratis nggak sih Pak? Gimana? Kalau kita di sana, ditahan di sana Pak. Oke. Ditahan di mana nih? Di Selandia misalnya. Di Selandia Baru. Oke. Dapat pengacara nggak sih Pak? Kan bingung juga Pak, masa dari Indonesia didatengin? Oke, Bas. Ya betul setuju. Saya setuju Saya didatengin ke New Zealand dulu pengacaranya Pak. Nih, kalau ini pandangan saya sebagai orang imigrasi ya. Nih, kalau di negara kita ada beberapa pengacara itu yang mengutamakan hak asasi manusia dikarenakan mungkin detensi yang datang mungkin warga negara asing warga negara asing datang ke Indonesia itu entah dia memiliki dana atau tidak. Beberapa ada pengacara yang secara sukarela untuk menolong dan mengutamakan hak asasi manusia mereka tersendiri gitu. Tapi kalau dari Bapak Bintang nih Pak sebagai mata hukum keimigrasian nih Pak, mungkin kan Bapak udah sering nih nanganin kasus gini Pak. Kalau mungkin dari pertanyaan Bapak Arik apa? Kayak misalnya Bapak Danopan kan ditahan di sana. Iya. Dapat gratis nggak di sana? Pengacara ya? Iya. Sepengalaman saya ngobrol sama tahanan dan setahu saya sih pengacara itu sebenarnya kan harusnya kita nyewa sih kan, harusnya harus nyewa buat nyari kan. Tapi mungkin kita dapat bukan semacam pengacara lah ya untuk bantuan kita, karena nggak mungkin kalau nggak ada yang bantuin kita di situ kita nggak bisa apa-apa nanti. Kita di dalam nanti siapa yang jalan-jalan buat siapa ketemu di luar kan, buat ketemu keluarga, ngurusin keluarga kita siapa segala macam harus ada kan. Pasti dikasih sih, cuman mungkin ya ngomongin kualitas aja sih kayaknya kalau kayak gitu berbahas tentang kualitas. Tapi kalau gratis mungkin nggak sih Pak? Ada lah buat melindungi. Ini konteksnya masih yang dia ditahan luar negeri ya? Iya. Oh masih lah, pasti dibantu. Mungkin tapi bukan pengacara ya mungkin judulnya ya. Tapi dibantuin sama ya siapa tahu orang kedutaan di situ. Oh iya. Kita ada kedutaan jangan lupa. Betul. Pembahasan agak berat Pak. Sebenarnya. Jangan kesal. Gimana kalau kita minum dulu? Oh silakan. Silakan izin. Haus banget. Aduh, ya. haus Capek banget. banget. Bapak haus banget. Pucet lagi mukanya. Pak. Oke. Wajar lama di perjalanan tadi. Berarti secara garis besar emang kedua negara ini punya pengamanan yang ketat ya. Dan mungkin di Indonesia juga belum seketat Selandia Baru mungkin ya. Jadi perlu ada evaluasi terus inovasi baru yang bisa kita adaptasi di Selandia Baru ini. Kira-kira nih Bapak Bintang. Kita kasih take away dan rekomendasi singkat lah untuk petugas imigrasi dan masyarakat sekitar terkait pendetensian ini. Rekomendasi ya berarti. Rekomendasi Mulai dari yang pertama mungkin untuk petugas imigrasi sendiri Bapak. Untuk petugas imigrasi rekomendasi dari saya yang pertama, jelaskan hak deteni sejelas-jelasnya. Itu penting karena mereka terkadang nggak tahu, nggak lihat sosial media, nggak lihat gimana. Jadi caranya itu mungkin kalau saran dari saya, mereka harus petugas imigrasi harus lebih lebih meng-up lagi di media, di berita, apa mau ditaruh di mana, supaya orang-orang banyak yang tahu. Yang kedua, catat durasi penahanan dengan rapi. Yang ketiga, pastikan akses kesehatan dan kebutuhan dasar tersedia. Kenapa nih Pak? Dia pasti. Gimana nih? Jadi saya memperhatikan kalau Bapak Bintang ini Mau ditahan lagi ke ide ini Pak. sangat ilmunya sangat harus kita perhatikan dengan baik. Yang asal keluar. Dia jaga-jaga gimana kalau ditahan di luar gitu. Saya takutnya bakal ditahan selain Selandia Baru lagi. Oh iya benar. Jangan. Kalau tanpa ada Bapak Bintang mungkin saya nggak tahu nanti kayak gimana. Iya. Saya nggak tahu ada Awam kayak kedutaan kita lagi. nih. Iya. Emang kedutaan besar di negara mana aja Bang? Maaf. Jadi biar kita ngalirin cair aja. Iya, biar kita ketawa aja. Tadi serius banget. Tegang sih. Iya. Serius banget ini. Lanjut gak nih jadi? Boleh lanjut. Saling ngomong ya.
Aduh. Tadi buat petugas imigrasi ya. Yang selanjutnya buat masyarakat dan LSM, kita harus aktif pantau kasus yang rentan pelanggaran HAM. Lalu bantu pastikan akses bantuan hukum itu harus ada. Itu dari saya. Berarti detensi bukan administratif ya, berarti boleh nggak semena-mena, humanis itu wajib ya berarti. Wajib harus wajib banget. Nggak asal mukul gitu ya, Pak. Waduh, jangan. Ngapain di sini? Melanggar HAM dong. Jangan dong. Tapi kok nggak ketahuan, Pak? Aduh, itu cuman yang di atas yang tahu. Jauh, sejauh saya ditahan di sana nggak ada sih. Nggak ada, Pak. Ada ya. Ada aman. Enak kok makanannya, makanan laut semua. Makan laut semua. Minum air laut. Memang juga ya. serius, makanan di Indonesia sih dijaga juga Iya, kualitasnya, gizinya. Easy. Iya, Makan 3 kali sehari, Pak. 3 kali sehari. Minumnya, Minum, Pak. semuanya disediakan. Oke. Berarti pembahasan kita kali ini sangat daging ini kayaknya. Wah, Daging. Orang awam harus tahu. Harus nonton. Dan tetap berhati-hati di negara orang ya. Jangan lakukan teman-teman. kesalahan. Contohnya. Seperti yang saya lakukan. Benar. Berarti kita bisa belajar lah dari Papa dan Novan ini. Ini sangat penting nih di sini, harus hadir di sini. Ya, terima Contoh kasih. nyata. Contoh nyata. Contoh nyata. Oke. Kita warm up lagi nih ya. Kita bahas kulik lagi secara singkat dari apa yang kita sudah bahas tadi ya. Untuk Selandia Baru ini berarti detensinya sangat singkat. Detensi awalnya sangat singkat. Lebih dari 48 jam harus udah izin pengadilan. Kuat banget di kontrol yudisialnya nih. Dan untuk Indonesia, detensi kantor imigrasi maksimal 30 hari. Pindah rudenim sampai deportasi. Potensi durasi bisa sangat panjang. Oh, jadi intinya itu bedanya cuma ada di peran pengadilan dan potensi durasi penahanannya ya. Ya, benar banget. Mungkin pembahasan kita sudah sangat panjang nih bapak-bapak sekalian ya. Oke. Mungkin kita bisa lanjut ke episode selanjutnya. Pak, mungkin saya mau ngasih pesan untuk Ya. warga Indonesia ya. Gimana? Boleh. Ini kameranya ya? Iya, silakan bapak. Nih, untuk warga negara Indonesia yang mau keluar dari Indonesia, mau berlibur, mau cari kerja, atau apapun itu, yang pertama, lengkapin fasilitas-fasilitas yang untuk keamanan kalian di sana. Paspor, visa, cari tahu negara tujuan kalian itu apa, bagaimana keamanannya, dan apa saja yang harus dipenuhi. Dan jangan lupa kalau mau buat paspor, Di mana, Pak? di kantor imigrasi terdekat di kota kalian. Gitu. Dan buat negara asing nih, Ya. buat warga negara asing, kalau mau datang ke Indonesia, lengkapin dong prosedurnya. Jangan sampai di sini ditahan. Mulai cari tahu Indonesia itu apa saja sih visanya kalau dia mau berlibur, berapa lama visa dia untuk berlibur gitu. Paling itu aja sih. Bagi orang asing, ingat ditahan oleh Bapak Al-Qadri. Warga negara Indonesia juga jangan lupa. Kalau Pak Bintang, benar. ada mungkin Pak pesan Pak? Saya nambahin aja lah ya. Oke. Kalau tadi Bapak Al-Qadri membahasnya dari orang Indonesia dari sini keluar, mungkin kalau saya mengingatkan aja, kalau orang Indonesia lagi luar negeri jangan khawatir. Kalau paspor hilang, paspor basah, atau apapun dokumen hilang, ingat kita ada perwakilan di sana. Itulah tugasnya. Jadi kalian bisa langsung ke kedutaan terdekat, cari, googling, kalian bisa langsung ke sana, hubungi via telepon atau langsung ke sana. Mereka pasti akan bantu kalian. Itu sudah tugas mereka untuk membantu negara kita sendiri, masyarakat negara kita sendiri. Dari saya. Mungkin dari Bapak dan Novan Ya. sebagai mantan DTNI. Saya cuma mau mengingatkan bagi warga negara Indonesia yang mau berlibur atau jalan-jalan ke luar negeri, ingat semuanya harus dipikirkan lebih matang lagi terkait dengan visa, paspornya, segala macam perlengkapan lainnya. Sebenarnya di luar negeri itu seru, cuman kita harus tahu di mana kita berada dan aturan yang ada di tempat tersebut. Oke. Duit habis tapi, Pak. Untung ada kedutaan besar yang bantu saya. Oke,
Terima kasih banyak Bapak Bintang, Bapak Al-Qadri, Bapak kasih. Ngapa, atas semua ilmu-ilmunya, Bapak. mau berbagi ilmu kita tentang penelitian sains yang sangat penting ini untuk kita semua. Mungkin, Kita tutup saja ya oke. podcast kali ini. Terima kasih. Nantikan episode selanjutnya. Gimana? Di podcast kita aja. Selamat berjauh.